Halo guys, selamat pagi. Hari ini gue iseng lagi mau nge-share tentang produk-produk diecast yang ada di tempat gue. Barangnya apa ya? Kita mau bahas mana ya? Oh di bawah. Nah itu dia. Oke, hari ini gue mau bahas tentang unit diecast yang di tempat gue, yaitu ini dia, helikopter Westland Scout AH1, produk dari Amercom, skala 1:72. Oke, yuk kita lihat detailnya bagaimana, bahannya seperti apa, cekidot. Oke, tadi gue sedikit ngecilin suara musiknya aja, suaranya agak ganggu kayaknya. Oke, ini mungkin sedikit informasi ya. Ini pesawat helikopter Westland Scout AH1 ini produksi, kalau nggak salah produksinya Inggris ya. Terus ini diproduksinya kalau nggak salah, kalau di negaranya sana di era tahun 1960-an deh, sampai terakhir dia beroperasi sampai tahun 1994 kalau nggak salah. Terus juga nih heli ini fungsinya kalau di militer Inggris sana sebagai sarana heli angkut ringan. Jadi tugasnya ya semacam kayak observasi atau pengintaian. Tapi ini juga kalau nggak salah ada seri yang bisa dioperasionalkan dalam bentuk militer, bawa senjata senapan mesin semacam kayak GPMG atau senapan mesin serbaguna yang kaliber 7,62 mm kalau nggak salah, dan bisa ngangkut dua pucuk GPMG ataupun machine gun yang kaliber 7,62. Kalau nggak dua pucuk yang 7,62, dia bisa juga kalau nggak salah yang 12,7 mm, cuma ditaruhnya di bagian belakang, dia di bagian pintu belakang. Terus juga di tahun berapa itu, 1982 ya, dia juga pernah ikut operasi pada saat perang Falkland ya, antara Inggris sama Argentina. Nah, ini heli ini juga ikut berperan, termasuk kalau nggak salah pernah bawa kayak semacam anti tank gitu ya, kayak misil anti tank gitu. Waktu di perang Falkland dia juga sempat bisa bawa unitnya itu. Nah itu, terus terakhir dia pensiun ataupun terakhir dioperasionalkan kalau nggak salah di tahun 1994 ya. Nah ini barangnya secara replika miniaturnya dengan skala 1:72 untuk produk dari Amercom. Nah ya, terus seperti biasa produk Amercom yang begini, model casingnya, model bungkusannya, bahannya plastik ini pelindungnya, cuma memang sudah dibuat moldnya presisi dengan unitnya sehingga masih ada koclak-koclaknya, tapi cukup safety. Bahan depannya ataupun tampilan depannya seperti ini, ada gambar background unit aslinya di bagian belakang, ini nama produknya. Terus di sisi-sisinya ada semacam peringatan ataupun peringatan dalam berbagai macam bahasa. Terus bagian belakangnya, nah ini spesifikasi dari heli sebenarnya, dia punya daya jelajah di 510 km, terus dioperasionalkan sampai dengan 2 personil. Terus tinggi dari heli, dari landing gear sampai dengan rotator mungkin 3,56 mm. Untuk lebarnya dari baling-baling itu 9,83 meter. Untuk kecepatan maksimal di 211 km per jam, dan panjang keseluruhan dari
ujung baling-baling atau rotor sampai dengan ekor tuh 9,25. Dan ini jenis engine yang digunakan. Oke, ini nama unitnya, dan benar ternyata produknya produk UK atau Inggris, skala 1/72. Oke, satu juga mungkin gue boleh kasih saran kalau teman-teman punya produk kayak gini terus mau buka tanpa ngerusak ininya, dusnya ataupun karton yang di bawahnya, sama ya perlakuannya kayak dibuka Hot Wheel itu. Jadi kita bisa gunain untuk yang cat kutek kuku itu loh, aseton. Nah, jadi nanti tinggal ditetesin aja di sini, ditetesin, nanti dia ngelepas sendiri. Jadi nanti suatu ketika kita mau balikin lagi ke boxnya, tinggal kita taruh, kita tempel pakai lem fox atau lem kayu putih tuh. Nah, terus habis itu dia bisa balik kayak jadi baru lagi. Oke, itu aja, kita coba buka isinya seperti apa. Oke, udah gue buka ini. Berhubung gue nggak punya cairan asetonnya di sini, jadi seperti biasa gue gunain alat pembantu yang paling sering gue pakai, yaitu cutter. Oke, dalam paketnya nih unitnya, dia modelnya kayak dual box gini. Jadi kalau ininya dibuka, bawahnya tinggal diselorotin ke bawah, corek. Terus dapat unitnya dalam keadaan utuh sampai dengan rotator belakang ya, sama di ini ya, base-nya, stand base-nya. Terus ada baling-balingnya juga di dalam, dan agak anehnya atau lucunya warnanya baling-balingnya putih ya. Oke, itu dia isi paketnya. Gua rangkai dulu ya. Oke, ini penampakan unitnya saat sudah dipasang sama baling-balingnya. Sekedar informasi aja buat teman-teman yang punya unit ini. Jadi perlu diwaspadai banget pada saat pemasangan baling-baling utama, karena ini barangnya kecil ya, terus moldingnya bagian dalamnya agak modelnya kayak ada coakan gitu. Dia modelnya di bagian di bagian bilah-bilah baling-balingnya tuh, di bagian pangkalnya itu dia ada model bulet-buletan gitu, tapi dia setengah lingkaran, dan itu harus disesuaikan sama rotator yang ada di unit utamanya. Dia karena sudah terpasang gitu untuk rotator utamanya. Nah, masukinnya itu harus sesuai dengan polanya yang setengah lingkaran antara rotator utama sama bilah baling-balingnya. Nah, kalau misalnya nggak hati-hati, kejadiannya sama kayak ini. Tadi kupak karena lubangnya nggak kelihatan bersih gitu, karena moldingnya masih ada yang tersisa di bagian lubang polanya. Akhirnya tadi ya agak sedikit dipaksa, akhirnya terjadi adalah patah, saudara-saudara. Nah, sehingga nih kalau secara aslinya bawaan pabriknya ini bisa diputer ya teman-teman ya, ini bisa diputer sama kayak di belakang juga bisa diputer, mainin. Dan ini tapi gue jamin nih bahannya ringkih banget, sehingga tadi gue paksa masang salah satu patah di pangkal ininya. Oke, itu mungkin sedikit tip gue untuk pemasangan bilah baling-balingnya. Ini secara umum modelnya seperti ini. Terus bahannya kalau gue bilang sih ini ada metalnya juga, ada bahan-bahan logamnya, entah nanti di base bawah atau di bodi utama, gue nggak tahu. Cuma untuk pernak-perniknya semacam kayak
landingnya, terus juga engine-nya yang warna silver tuh itu, terus juga kayak pernikahnya lah. Itu juga bahan dari plastik ya. Terus juga di dalam kokpitnya ada sedikit interior ya seperti itu. Cuma ya gitu deh, untuk kerapiannya menurut gua agak kurang ya untuk level replika berskala seperti ini. Tapi overall oke, lumayan oke lah unitnya. Yang pasti juga nggak bisa dibilang mainan lagi nih, ini masuknya ke kolektor item. Jadi presisi terhadap unit aslinya ini bisa dikatakan sudah bersertifikasi lah, atau sudah menyerupai unit aslinya. Itu secara umum unit ini kalau teman-teman mau nyari unit ini kayaknya masih banyak yang jual. Terus juga peminatnya mungkin karena agak jarang sama unit ini, karena kecil ya dibandingin sama yang unit serupa Super Puma segala macam dari Amercom. Terus juga produk Altair juga ngebuat juga produk-produk helinya, sehingga ini barang ini agak kurang peminatnya gitu. Dan unit ini gue dapetin di seller lokal, itu harganya kisaran 350-an lah, 350-an lah biasanya sih segitu, karena range-nya harga unit ini rata-rata bermain di yang produksinya Amercom, rata-rata bermainnya di antara 350 sampai dengan 550, tergantung jenis sama besarnya serta minat orang yang nyari. Oke, itu mungkin sekelumit sharing gue terhadap unit yang ada di tempat gue, unit diecast hari ini, yaitu Westland Scott AH1 produk Amercom skala 1:72. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau nyari atau mau beli unit ini. Paling nggak sudah kegambaran seperti apa unitnya ya. Gitu aja, thank you sudah nyaksin channel gua. See you next time, bye bye.